Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan mengundang orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang kabarnya juga pernah punya konflik dengan temannya, Anna Zivana. Selamat malam, Ziva. Selamat malam, Kak. Betul pernah punya konflik sama teman kamu? Aku sih nggak pernah ngerasa punya konflik ya, cuman ya dengar kabar sih kayak gitu. Gimana ceritanya? Nggak tahu sih, nggak tahu ada apa-apa, tapi tiba-tiba temen aku yang sekarang jadi sahabat aku itu tiba-tiba minta maaf. Pokoknya minta maaf yang benar-benar minta maaf. Pokoknya aku minta maaf banget sama kamu. Terus aku bilang, loh ada apa? Karena sebelumnya memang nggak ada apa-apa. Sebelumnya baik-baik aja. Tapi ternyata dia mengakui kalau selama ini di belakang aku dia menjelekan aku. Terus ketika ada orang lain yang menjelekan aku, dia pun mengiyakan, ikut gitu. Oke. Sampai dia akhirnya minta maaf, apa yang kamu lakuin sih, Pak? Ya aku maafin, walaupun sebenarnya aku nggak ada masalah sama itu. Karena Selama sebelumnya ini kamu nggak pernah dengar omongan-omongan di belakang itu? nggak ada. Aku juga lebih memilih untuk tidak mendengar hal-hal yang negatif sih, Kak. Dan kamu selama ini temenan sama orang yang ngejelekin kamu di belakang itu? Iya, Dan sikap kamu ke orang yang ngejelekin kamu di belakang itu gimana? biasa aja ya. Karena kan semua orang kan butuh kehadiran orang lain ya, Kak. Di saat kita ada sesuatu, kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Jadi buat aku, ya nanti suatu saat juga kamu akan butuh aku dan aku pun butuh kamu. Jadi nggak ada benernya lah kalau kita sama-sama ada konflik gitu. Iya, jadi intinya tetap berbuat baik sama siapapun Iya, itu ya. betul. Jadi orang yang jahat sama kita di belakang, akhirnya terbuka hatinya ya. Iya. Dan minta maaf seperti yang kamu Iya, alami. benar. Oke, Ziva, kita langsung segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang merasa curiga dengan kelakuan anaknya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yanti. Selamat malam Bu Yanti. Malam. Apa yang mau Ibu ceritakan? Saya merasakan ada perubahan pada anak saya. Perubahan seperti apa ya? Dia sering memperlakukan saya seperti pembantu. Saya sering disiksa dan seringkali mengatakan kata-kata kotor terhadap saya. Itu dari kecil seperti itu atau baru-baru ini aja? Baru-baru, Mas. Dulu nggak pernah dia seperti itu. Setelah dia tamat SMA, waktu itu dia masuk ke perguruan tinggi dan kuliahnya pun nggak selesai. Ya, Berhenti tengah jalan. Iya. Itu memperlakukan ibu seperti pembantu itu gimana maksudnya? Sering, ya kalau seandainya saya bilang, Kak, ini kamu dari mana? Pulang pagi kayak gini, ngapain sih lo ngurusin gue? Lo gue? Iya, lo gue. Makanya saya kesini, saya pengen tahu anak saya kenapa sih begini, anak saya kenapa berubah seperti ini, Mas? Tanggapan bapaknya gimana, Bu? Bapaknya membela anaknya. Kalau saya mengadu tentang anaknya, bapaknya bilang, nggak mungkin anak kamu seperti itu. Ya mungkin karena bapaknya kerja dari pagi sampai malam, jadi tidak tahu kelakuan anaknya. Kalau depan bapaknya anaknya gimana? Anaknya baik. Kalau depan bapaknya mereka akur sama bapaknya. Tapi kenapa sama saya seperti itu? Padahal saya, apa yang dia mau saya turutin, Mas. Saya selalu ingin yang terbaik buat anak saya. Tapi nggak pernah ngasih tahu penyebabnya apa yang bikin dia berubah? Tidak. Pernah sampai mukul juga? Sering. Saya didorong.
Anak ibu cowok atau cewek? Cewek. Makanya kenapa anak saya seperti ini gitu, Mas? Oke, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tahu ya Bu, apa sebab dari perubahan anak ibu. Dan saya nggak kebayang sih kalau misalnya ada anak memperlakukan ibu sekasar itu. Ya, kan ya kadang-kadang anak sama ibu nggak selamanya cocok ya, ada berbeda Iya, pendapat. iya betul, Kamu tapi- pernah punya pengalaman itu nggak, beda Iya. pendapat sama ibu? Iya sering banget lah yang namanya keluarga kayak gitu ya Bu. Cuman kayaknya kalau anak berperilaku seperti itu kepada orang tua, buat saya Iya. ada something gitu. Pasti ada sesuatu Iya. penyebabnya ya. Baik, kami akan ajak Ibu Yanti untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Nanti bisa ceritain semuanya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti, dengan tanggal lahir 15 Juli 1983 dan mendiami nomor rumah 22. Sosok wanita yang rela memberikan apapun untuk orang yang disayanginya. Namun, di sini saya melihat adanya sebuah kejadian kelam pada masa lalunya. Saya merasakan kejadian di masa lalu ini yang membuat dirinya sekarang menjadi sengsara. Saya memiliki asumsi kesedihan yang ia rasakan sekarang merupakan sebuah karma buruk dari perilakunya sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oh, bagus ada brosnya. Oh iya, ini sih khusus ya. Oh, di sini. Baiklah, ini saya berhadapan dengan Mbak Yanti. Iya, betul. Tanggal 15 bulan 7 1983 dan nomor rumah 22. Iya benar, Mas. Ibu Yanti ini anaknya belakangan berubah. Berubahnya itu menjadi kasar. Setiap ditegur, anaknya malah marah dan anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantu, tidak bisa ditanya, bahkan juga melakukan kekasaran, kekerasan. Tapi setiap Ibu Yanti cerita ke suaminya, ya bapaknya tuh seperti ngebelain anaknya ya, karena emang anaknya di depan sang ayah terlihat dan terkesan baik sekali gitu. Nah makanya sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin ingin tahu sebenarnya apa penyebab dari perubahan anaknya ini. Oke. Gitu. Ibu pernah ini nggak, maksudnya mengeluarkan kata-kata yang bikin dia sakit hati atau tersinggung? Enggak, Mas. Cuman saya, kenapa sih kamu kok seperti ini? Mama nggak pernah ngajarin kamu perasaan mama dari kecil. Mama pengen kamu yang terbaik, pengen jadi orang baik. Orang tua mana sih, Mas, yang nggak pingin anaknya jadi orang baik kan? Namanya siapa anaknya kalau boleh saya tahu? Kita ganti Rani kali ya. Oke, Rani. Baik, Rani. Kamu ngelihatnya Rani seperti apa, Roy? Kesalahan fatalnya adalah dia juga sering gonta-ganti pria. Si Rani. Rani, maaf ya, saya ngomongnya apa adanya. Seorang Rani ini yang bisa terlihat baru sebagian di permukaan atasnya adalah gonta-ganti cowok, kemudian juga sering marah-marah dan kebun binatang. Iya. Kisah anak durhaka tampaknya kalah nih dengan cerita ini. Oh, lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu Iya. karena memang bukan kutukan batu lagi ataupun apa ya, cerita anak durhaka yang original yang biasa. Ini udah lebih dari menurut saya complicated gitu. Itu tadi Roy sempat bilang katanya anaknya gonta-ganti pasangan. Ibu sejauh yang ibu tahu pernah nggak dia bawa pasangannya ke rumah gonta-ganti Nggak atau pernah. mungkin perkenalkan ibu ke pacarnya gitu? Nggak pernah, Mas. Setahu saya malah anak saya nggak punya pacar. Memang dia berubah akhir-akhir ini, Mas. Sering sama saya kasar banget, bener kata Mas Roy. Kebun binatang keluar semua, bener itu.
Saya sering kali didorong, sering. Saya punya saksi, kakak saya sendiri. Kakak saya tinggal satu rumah sama saya. Iya, saya diperlakukan kasar. Saya di sini gini Mas Ray, pengen melihat sih kenapa ada perubahan. Kok anak saya bisa berubah seperti itu? Itu sepanjang yang Ibu tahu perubahannya udah berapa lama sih Bu? Setahun, 2 tahun? Sekitar setahun setengah ini, Mas. Setahun setengah ini ya. Ibu pernah ketemu sama teman-temannya nggak? Mungkin. Setahu saya temennya ya cewek-cewek seusia dia yang datang. Oke. Baik. Dia dalam penerawangan batin saya juga saya melihat Yanti itu hampa juga setelah ayahnya si Rani nggak ada. Ayahnya Rani masih ada kan? Masih ada, tapi tidak di samping. Iya, jarang di rumah dia. Jarang di rumah. Suami saya kerja dari pagi sampai malam, kadang keluar kota. Makanya ketika saya mengadukan tentang ini kepada suami saya, Saya kok nggak tahu ya, perasaan saya tuh selalu peka banget terhadap hal-hal kayak ginian. Kalau ada konflik di sini, tetapi kok ayahnya tidak muncul ya dalam konflik ini. Artinya saya bertanya-tanya apakah ini memang ada keterlibatan seorang ayah atau tidak, atau memang ayahnya nggak tahu. Ngerti gak maksud saya? Kamu melihat ayahnya menjadi salah satu penyebab perubahan sikap ini? Iya, jujur ya. Tapi dalam konteks yang mana itu masih luas gitu. Jadi Ibu Yanti itu sebenarnya ada faktor dari keterlibatan sang ayah juga, tapi entah nggak tahu. Nah itu nanti akan ketahuan juga. Keterlibatan figur seorang ayah juga. nggak mungkin dong Mas, anak saya bisa berubah gini. Enggak. Karena suami saya, masa suami saya ngajarkan tentang keburukan kayak gini sama anak saya, kan nyuruh anak saya bilang apa ya atau apa kepada Masa saya, sih, kan Bu? nggak mungkin Anak ya. sampai sekasar itu ngomong kebun binatang, Bener. sampai mukul ibunya sendiri. Bener, Perempuan pasti. lagi, Iya. sampai kayak gitu. Iya, saya juga nggak lihat percaya. Mas. Ada saksinya kakak saya, boleh kakak saya ada Ada kok. di mana? Ikut juga ke sini? Ikut kakak saya. Bisa diundang nggak, Om Don? Kakaknya nggak apa-apa, Roy? Nggak apa-apa dong. Tuh ikut masuk sini ya. Iya, nggak apa-apa. Karena biar mungkin bisa ceritain dari sisi yang berbeda gitu. Benar apa enggak anaknya bersikap kasar kayak gitu di rumah? Makanya saya kayaknya ya bukan saya gimana ya, nggak percaya masa suami saya ikut terlibat dalam perubahan anak saya kan. Itu artinya suami saya nyuruh anak saya nggak benar, nggak mungkin dong Mas. Arti kata terlibat dalam di sini masih luas ya. Jadi belum bisa kita sempitin gara-gara ayahnya jadi seperti ini. Arti kata ya dan keterlibatan itu jangan kamu telan mentah-mentah sebagai hal gara-gara bapaknya. Enggak. Ini kita luas ngobrol in general dan banyak faktor gitu loh. Maksudnya bisa jadi ayahnya nggak muncul sebagai karakter ayah. Jadinya dia kurang perhatian. Ya, Iya, oke. ini kakak saya. Silakan. Selamat malam semua. Selamat malam, boleh duduk sebelah sini. Ini kami panggil dengan nama Ibu Yanti, ya. Ibu, kakaknya Ibu Yanti. Iya benar, saya kakaknya. Boleh kami Yanti. tahu nama aslinya, Bu? Saya ibu kandung Dari Mbak Ibu Yanti ya. Kami ganti dengan nama samaran ya, Bu ya. Boleh. Ira. Iya. Ira. Iya, Ira. Mbak Ira tahu semuanya kejadian yang ada di rumah ya? Iya, saya tahu semua. Oke, saya tidak bertanya pada Yanti, saya akan bertanya pada Ira dulu. Ayahnya seberapa sering ada di rumah? Itu jarang ketemu ya, karena mungkin karena suaminya dia ini kan suka keluar kota ya, entah kemana saya nggak tahu. Saya kan tinggal di rumahnya adik saya untuk nemenin adik saya. Karena saya melihat kelakuan anaknya itu kurang baik sama ibu kandungnya, maka saya niat ikut adik saya untuk melindungi adik saya gitu.
Kurang baiknya itu gimana ya, Bu? Ya, suka memperlakukan adik saya itu kayak pembantu, melebihi dari pembantu. Suka mukul, suka gimana, kadang-kadang kasar. Juga apa? Iya, ngomongnya suka ngomong binatang apa aja lah. Kebun binatang keluar semua lah. Saya nggak melihat tuh, kasihan lihat adik saya seperti ini. Dulu tapi dia nggak gitu? Iya, mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Saya kan baru ikut gitu, karena saya udah dengar adik saya diperlakukan tidak benar, makanya saya lihat ikut. Oh, jadi ibu memang tinggal bareng belum lama. Iya, Untuk melindungi juga untuk kali ya. lindungi adik saya. Untuk melerai jika mereka ada Iya, benar. marah-marah. Ibu Yanti anaknya dulu seperti apa sih? Dulu ya nggak seperti ini, Mas. Memang manja, anaknya manja. Tapi kan wajar, bagi saya ya wajar. Ya anak muda zaman sekarang kalaupun kasar sama orang tua kan nggak seperti ini gitu, Mas. Ya. Ini juga pelajaran nih bagi pemirsa di rumah juga yang punya anak kurang ajar sama mamanya atau papanya, ini bisa jadi contoh supaya ayo dong yuk mari teman-teman kalau misalnya ada yang masih bentrokan, sayangi mama papa kalian. Itu aja pesan dari saya. Lalu kemudian balik lagi ke topik Yanti dan Ira. Ibu Yanti, harapannya ke sini semoga silaturahminya kembali baik lagi. Baik Iya. sama Iya. Rani ya. Tapi hubungannya Rani sama bapaknya tuh baik ya? Iya, setahu saya kalau Dari begitu. dulu sampai sekarang? Iya, kalau bapaknya pulang gitu baik, malahan Pak bagi uang pokoknya nggak seperti sama saya. Saya pengen, Mas, gimana punya anak gadis, pengen juga sih anak yang bermanja sama saya, karena dari kecil saya ngerawat anak saya sampai sekarang. Kenapa balasannya seperti ini gitu, Mas? Kamu ngeliat Rani yang lebih dekat sama papanya ya, Roy? Ada sesuatu misteri yang saya ingin pecahkan di ayahnya. Dari tadi ayahnya tidak tersebutkan. Saya merasa intuisi dan firasat saya ada sesuatu cerita di dalam cerita dan cerita berlayer kalau dibilangnya, layer per layer. Saya merasa kok ada ayahnya ada yang aneh ya. Jarang ketemu ayahnya juga. Lalu kemudian anaknya suka ngatain yang enggak ke mamanya. Sering gonta-ganti cowok juga ya si Rani. Tapi tidak. kalau ke rumah enggak, Mas. Dia nggak Ibu pernah Yanti bawa. nggak tahu. Nggak pernah lihat. Nggak pernah. Ibu Ira juga nggak Nggak ngeliat? pernah lihat. Saya taunya dia pulang sendirian gitu, nggak pernah ada laki-laki, saya nggak tahu ya. Di belakangnya saya nggak ngerti gitu. Tapi saya lihat tingkah lakunya kok aneh gitu terhadap ibunya gitu aja. Kayak ngeliat musuh aja, Bu? Iya, Kayak bukan ngeliat ibu sendiri? iya. Kayak apa, kayak binatang mau nerkam apa gitu. Ini Rani punya saudara nggak, Bu? Enggak, anak tunggal. Oh, sama sama kamu? Ya, saya juga Makanya, ngerasain sedih banget. Bu. Kenapa gitu? Kok anak saya seperti itu? Kan saya ngerawat anak saya padahal nggak tahu lah, Mas. Kamu kalau sebagai anak cewek dan anak tunggal lebih dekat ke mama atau papa? Dua-duanya. Dekat dua-duanya? Dua-duanya. Cuman ayah saya juga sering keluar karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Tapi sekalipun pulang, pasti kita banyak cerita gitu. Jadi nggak ada celah untuk hubungannya renggang. Sama orang tua pun juga apa ya? Nggak seperti baik itu ya? sih, sedih banget gitu karena mikirnya sama-sama perempuan. Terus nanti ketika kita menjadi seorang ibu, terus kita punya anak, terus anak memperlakukan kita seperti itu pasti rasanya sedih banget. Yes. Ibu datang ke sini hanya berdua? Ada, sama anaknya juga ada. Raninya ikut? Ada. Iya, karena saya pengennya anak saya sembuh, pengen gimana ya, biar Ya, beliau membawa anaknya berharap kita menjadi mediasi dan semoga silaturahminya kembali baik gitu. Iya. Jadi dibawalah anak ini dengan maksud dan tujuan itu. Kita bisa memberitahu bahwa hal-hal yang positif, apalagi di bulan suci ini, Iya. kita harus tetap berbuat baik dan iya. Itu harapan kan kita. maksudnya. Iya. Makanya dia bawa. Tapi pas dibawa pasti ngomel-ngomel ya tadi ya. Karena saya penasaran juga, Roy. Apa sih penyebab yang bikin dia berubah? Terus kamu ngeliat juga ada kaitan sama ayahnya lagi. Iya. Gimana sebenarnya peran ayah di Iya, perubahan ini? makanya di sini saya masih
masih terus memecahkan teka-teki sih. Kalau anaknya Rani kita bawa ke sini, Ibu kira-kira keberatan nggak? Nggak apa-apa. Nggak usah. Daripada kamu nanti gini terus nggak udah selesai lebih baik dibawa lah. Kasihan dia, Kak. Nanti gimana ya? Udah lah, Image-nya kamu gimana lebih nanti? baik kan ada Pompong, ada Mas Roy, ada Mas Bayu, kan lebih baik terpecah ya. Nggak, nanti kita Gitu. sembunyiin identitasnya pakai masker. Nama Nggak usah juga nama takut. samaran kan, pakai nama Rani. Udah nggak apa-apa daripada kamu menderita kayak gini ya. Iya, kalau Iya. menurut saya nggak Hina-hina apa-apa, terus, Bu. dimaki-maki terus, dikata-katai binatang apa aja kan nggak enak gitu loh. Nggak tega ngeliatnya. Iya, makanya lebih baik dipanggil aja daripada Ya anak udah. itu di sana bikin onar lagi nanti. Silakan. Tuh. Ya, Ya, Gimana Ibu? kalau menurut Mas Ray gimana? Saya sih pengen anak saya Kalau menurut saya panggil aja. Kita selesaikan di sini sama-sama bareng-bareng, diskusiin bareng-bareng dan pecahkan masalah bareng-bareng. Mumpung ini nih di bulan yang Bulan baik, baik, ya. Kemudian juga lengkap kumpulnya sekarang tiba-tiba Amin, di mediasi. amin, amin. Pengen Kita bertiga mungkin ya sebagai jembatan. Mudah-mudahan ya. Ya. Itu pun kalau dia mau denger ya, tapi nggak tahu. udah nggak apa-apa. Kita coba aja, Bu. Iya. Ya, Dek. Udah sampai sini juga kan. Pasti Ibu ngajak dia ke sini juga nggak gampang. Iya. Teddy bear. Boleh ya? Ya udah, daripada kamu menderita terus, lebih baik kamu keluarkan semua masalah kamu di sini biar selesai. Kakak tuh nggak mau lihat kamu tuh menderita. Ya, Kita datengin ya. Oke, Mas Doni, tim FD boleh minta tolong nggak anaknya partisipan kita ada di lobi mungkin. Namanya. Thank you Om. Oke. Terima kasih. Nanti kita pakai nama samaran nih. Yes. Nanti kayak begini. Oke. Aduh. Tapi anaknya tuh temperamen memang ya? Maksudnya sikap kasar ini ke Ibu Ira juga atau hanya ke mamanya? semua. Kalau saya bela mamanya, saya juga kena. Kayak Itu. kasar kali. Iya kasar. Kalau Saya main tangan kebayang. gitu. main juga. Kalau saya bela mamanya, dia pukuli mamanya, saya kan suka merayakan. Saya juga dilawan, saya dikata-katain, nggak boleh ikut campur lah, gini lah, gitu. Ini ada pengaruh nggak karena memang anak satu-satunya dan sering dimanja, akhirnya jadi bersikap seperti ini? Kamu melihat ada kaitannya nggak, Ray? Kalau kaitannya sering dimanja, saya tidak melihat ada faktor dimanja karena ayahnya dari semenjak kecil jarang ketemu, kerja sebulan sekali, kadang keluar kota. Jadi Kayak gini. Lo siapa sih? Udah, gue bisa jalan sendiri. Lo gak usah tarik lagi. Ma, ayo pulang, Ma. Astagfirullah. Ini ngapain sih di sini? Kamu jangan kurang ajar kamu anak kurang. Mama ngapain sama aku ke sini? Buang-buang waktu aja, tahu nggak? Anak kurang ajar, anak durhaka. Dasar. Lo sampai nggak pegang. Mbak di sini. Aku mau pulang, aku gak mau duduk. Selamat malam. Selamat Mama mau malu-maluin aku ya? Mbak. Udah. Mbak, Apa-apaan kamu anak durhaka? Duduk dulu sebentar. Iya. Udah, biarin. Selamat malam, Mbak. Nama saya Bayu, ini ada Roy Roy Kiyoshi, Kiyoshi. dan Zivana juga. Mbak namanya kita pakai nama samaran ya, pakai nama Rani ya, untuk menyembunyikan identitasnya ya. Terima kasih loh sudah hadir di Menembus Mata Batin. Saya yakin ini pasti Mbak ya sebenarnya bertanya-tanya sebenarnya mau apa sih kesini sebenarnya nih, ada apa gitu. Iya, Mas. Saya mau tanya sebenarnya ada apa ke sini. Mama udah batalin janji aku sama temen aku. Cuman buat ke acara ginian. Mama mau malu-maluin aku. enggak. Kenapa sih Mama tuh dari dulu selalu ngotot-ngotot aku terus? Kamu sabar, kamu nggak boleh ngomong gitu sama orang tua loh. Ini mamanya loh, Mbak. Mama pengen kamu kayak dulu lagi, kembali kayak dulu lagi. Kayak dulu lagi gimana sih, Ma? Aku tuh dari dulu kayak gini. Aku ya gini. Enggak. Mama aja yang terlalu lebay. Mbak Rani, sebentar. Maaf saya potong. Saya mau nanya.
Ibu Yanti, kita pakai nama Ibu Yanti ya, mamanya ya. Mamanya Rani ini datang ke Menembus Mata Batin karena merasa Mbak Rani ini sering kasar belakangan dan bikin ibunya ini kecewa sekali. Kata-kata kasar, berlaku kasar, mukul, keluar kata-kata kebun binatang. Merasa nggak seperti itu? Pernah mukul orang tua nggak? Pernah mukul mama? Aku kalau mukul dia tuh kalau dia lagi nyebelin aja, Mas. Dia lagi nyebelin, dia suka ngatur-ngatur aku nggak suka. Aku punya hidup aku sendiri. Kamu nggak suka diatur, terus kamu pukul mama kamu? Emang kenapa? Ya ampun. Ya nggak apa-apa dong, aku kan kesel. Aku kesel, wajar dong orang kesel mukul ibu. Jangan Wajar dong. kamu bilang? Wajar lah, orang aku punya emosi. Mana durhaka itu, Mas? Wajar nggak teman-teman? Apapun alasannya. Durhaka. Kita kutuk jadi kodok ya. Aduh, jangan dong. Tapi saya mau nanya, Mbak Rani, apa sih yang bikin kesel sampai Mbak Rani tuh merasa, wah nggak bisa mengendalikan diri dan bahkan memukul ibu? Aku sih gak suka diatur-atur aja, Mas. Itu Misalnya aja. Dia diatur tuh kayak terlalu gimana mengekang sih? aku. Aku nggak boleh keluar malam, aku nggak boleh pergi sama temen aku. Aku tuh kayak nggak punya kebahagiaan, nggak punya kehidupan sendiri. Kayak semuanya tuh diatur sama dia. Aku harus sekolah kesini, aku harus jam segini pulang, terus makan lah, apalah segala macem. Tapi sikap mama yang seperti itu baru-baru ini atau memang dari dulu? Dari dulu tuh kayak gitu. Karena mama pengen Dari kamu dulu kayak gitu. Berarti kan perubahannya tuh di Pengen kamu, kamu jadi orang nerimanya baik. kan? Ya, Sementara tapi aku mama nggak nggak suka, berubah. Mas. Aku nggak suka diatur-atur kayak gitu. Dulu kamu biasa-biasa aja. Sekarang Aku dulu tapi nggak biasa suka. aja, cuman kesini karena mama aku terlalu ngatur-ngatur aku. Jadi aku kayak kesel gitu. Mendingan aku pergi aja dari rumah, aku nggak mau ketemu mama aku lagi. Oh, mama kamu tuh ngerasa kamu berubah. Kamu merasa nggak ada perubahan? Wajar lah, aku udah gede sekarang. Ya bukan gede. Kalau Jadi aku berubah. perubahannya ini karena emang kamu udah gede. Pokoknya kalau udah gede justru malah semakin bisa matang berpikirnya ya. Iya, aku tahu kebahagiaan aku. Jadi menurut kamu ini benar? Ya benar, orang aku happy kok sama hidup aku sekarang. Ini Daripada benar. aku harus diatur-atur sama mama aku. Anak durhaka. Kamu nggak takut durhaka ya? Apa menurut kamu durhaka itu cuma dongeng? Lah, aku nggak durhaka. Aku durhaka di mananya, Mas? Menurut saya kalau udah sampai mukul ibu, ngeluar kata-kata kasar, kotor, dan kebun Ya binatang. sekarang aku punya hak asasi dong. Kenapa aku mukul ibu aku? Enggak, maksudnya itu kan bisa menyakiti hati dan menyakiti Dia aja fisik. nyakitin aku kok, dia ngekang aku juga. Dia gak mau aku bahagia. Ibu nggak mau anaknya bahagia. pengen Mana ada? pengen anak saya bahagia, tapi bukan seperti itu. Tapi aku nggak kayak boneka juga, mah. Apa-apa harus nurut sama mama. Sini deh. Udah, aku mau pulang aja, Mas. Enggak, sabar, tunggu dulu ya biar selesai. Jangan digantung masalahnya, nanti malah nggak bahagia juga loh karena ada ganjelan. Nggak apa-apa, kamu merasakan sesuatu, Ron? Iya, saya merasakan sesuatu dari. Saya merasakan ada kegelapan di sini, seperti malam hari. Saya ngelihat kamu pulang malam dan pekerjaan malam. Pekerjaan malam. Kerjaan malam apaan? Ya emang semuanya kerja malam, emang kenapa? Kerja malam kan banyak. Emang aku suka pulang malam. Terus kenapa? Saya masih agak lebih lembut ya untuk perkataannya. Saya lebih simpelin. Pekerjaan malam yang sangat rumit dan harusnya tidak dilakukan. Apaan? Ya malam nih maksudnya Jangan-jangan dunia malam nih. Kerja apa maksudnya apa, Mas? kamu kerja malam. Kamu tuh pulang malam tuh sebenarnya kerja ya? Bener? Ngomong yang jelas dong. Kerja malam apa? Ya bener nggak? Kamu Enggak. pulang malam tuh karena Enggak, kerja? aku nggak kerja malam. Jadi Aku kerja siang. Terus kenapa kamu pulang pagi? Kalau mama tegur kamu pukul mama. Ya terserah aku dong, Ma. Hah? Terserah aku dong, aku mau pulang pagi, mau pulang kapan, kek. Emang Mama ada hak buat ngelarang-larang aku? Ya karena kamu anak mama. Kok bisa nanya kayak gitu ya, Dek? mungkin dia emosi karena capek kerja kali. Tapi kan aku udah gede juga. Dalam hal Terserah ini, dong, aku mau pulang kapan. iya saya tahu kamu sudah gede juga, tapi ada hal yang harus kamu pelajari di sini. Kamu harus hormati orang tua kamu, beneran. Aku ngehormatin dia kalau dia gak larang-larang aku, Mas. Tapi kalau nggak ada dia kamu nggak ada loh. Ya,
Cara Tapi kamu ngomongnya nyesel. juga. Ya mungkin aku nggak dilahirin dari orang tua yang kayak gini kali. Astagfirullah. Bisa aja kan aku terlahir dari orang tua yang lebih Apa? ngertiin aku gitu, yang bisa bahagiain aku, yang nggak ngekang-ngekang aku juga. Atau sebaliknya? Kita pakai cara yang lebih lembut. Saya sedih sekali terhadap apa yang terjadi. Kurang apa? Coba mama sama. Kamu kerja apa sih? Kamu kerja dunia malam ya? Boleh ceritain nggak pekerjaan kamu apa? Sampai kamu ngerasa egonya begitu besar dan gak butuh mama lagi. Ini tolong ya, jangan dimarahin. Rani, kamu kerja dunia malam ya? Enggak. Enggak. Aku gak nyalain kamu dan gak bakal marah kalau bisa. Lo nggak usah so tau deh, ngapain juga pegang-pegang. Udah jujur. Emang lo ngomong kayak gitu ada buktinya? Dalam mata batin saya ngeliat itu, Rani. Semuanya bisa teratasi kalau ada solusinya. Dan kita tidak akan pernah menjudge kamu kalau kamu pun itu juga. Gak ada yang akan menjudge kamu jelek. Tapi semua yang kamu omongin itu salah. Aku nggak kerja malam, aku kerja biasa aja. Sewajarnya orang kerja. Oke, boleh kita tahu nggak pekerjaannya apa sih? Ya apa aja? Iya, karena mama juga nggak tahu. Apa kerja kamu? Mama kamu Ya pengen apa tahu. aja? Seperti misalnya, Ayo. apa aja Ya tuh apa apa? aja lah, cari duit kan bisa kemana kek. Duit kamu sering dikasih sama papa kamu. Setiap bulan dikasih. Oke, saya mau tanya deh, Roy, ini maksud kamu pekerja dunia malam tuh berkaitan dengan apa? Dengan di media, TV, dunia advertising, malam, atau yang berkaitan dengan seksual? Biarkanlah dia yang menjawab lah sebenarnya. Dunia malam, Roy melihat seperti itu, kiasannya. Tunggu, saya jangan, I don't want to touch you. Saya tidak menyentuh, tapi kamu benar-benar bisa jujur, itu bagus sekali. Dunia malam yang kamu geluti adalah pekerjaan malam sebenarnya. Apa? Iya terus kalau Klub, misalkan disco, gua karaoke. kerja malam memang kenapa masalah? Enggak kan? Itu kan hidup gue, terserah gue dong. Berarti mengiyakan statement tersebut ya kan? Iya. Oh, Baik, terima Kerja kasih apa atas kamu? kejujuran kamu. Kerja apa? Maaf Mas Roy kalau boleh tahu, kerja apa anak saya? Karena kerja malam kan banyak. Jadi sudah disampaikan kok. apa sih yang dikerjain? Aku Mas. Astagfirullahaladzim. Lo nggak usah salahin gue kayak gitu ya. Anak Gak boleh gitu sama orang tua. dia itu orang yang duluan banget ya. Mas, aku kerja malam tuh gara-gara papa dia juga. Gara papa? Papa Gara-gara aku, kamu? aku sama papa aku. Hah? Oh, sebentar. Papanya Dia istri bod. Gak bisa menjaga suaminya sendiri. Pelan-pelan. Maksudnya gimana Jelasinnya itu papa kamu pelan-pelan. nih, mama kamu? Mana durhaka itu? jelaskan. Jelasinnya pelan-pelan. Iya, aku kerja malam, Mas. Aku setiap malam. Karena aku di sama suami dia. Dan dia yang nggak bisa ngurus suaminya sendiri. Papa kamu yang Iya, Ini papa kandung bukan? itu papa kandung aku. Kandung. Astaga. Yuk, Terus selama ini kamu nggak pernah ngomong sama mama kamu? duduk dulu. Duduk. Dia tuh jadi istri gak bener, Mas. Dia tuh nggak bisa ngurus suaminya sendiri. Sampai aku... Udahlah. Semenjak kapan kamu jual dari Tega tahun sama orang tua berapa? kayak gini. Dari umur aku... 18 sampai 4 tahunan. Ibunya baru merasa perubahan 1,5 tahun belakangan. Terus kalau misalnya di bulan baik dan bulan suci ini kita perbaiki dari nol lagi boleh nggak? Perbaikin apa? Aku nggak ngerasa aku punya dosa. Dia nggak ngerasa itu salah soalnya, Roy. Ya, it's okay, nggak apa-apa Dia nggak ngerasa ini harus diperbaikin. Hidup aku, kenapa kalian yang repot? Masa. Enggak, yang mau kita sebenarnya bantu adalah gimana hubungannya antara ibu dan anak itu bisa baik-baik lagi. Karena mama kamu ini datang ke sini sebenarnya mau tahu apa penyebab perubahan dari kamu.
1,5 tahun belakangan kenapa begini, kenapa begitu. Suami, tapi tau nggak siapa? Rani ya. Mama kamu sih sayang sama kamu ketimbang papa kamu. Papa kamu juga di luar kan ada selingkuhan tau. Dan sering kerja di luar rumah juga kan? Papa aku sering juga kali. Hah? Kamu tahu itu? Iya. Kenapa nggak bilang sama Kok kamu nggak ngomong sama mama? Ngapain gak guna aku ngomong sama dia. Ini mama kamu. Jadi kamu ngebiarin papa kamu sama teman-teman kamu? Iya. Mama kandungnya Rani, sendiri kayak begini. saya berterima kasih kamu telah jujur. Namun ada satu hal lagi Rani, bolehkah saya minta kamu untuk memperbaiki kesempatan kedua? Kesempatan kedua. Ini keluarga kamu. Banyak orang yang keluarganya hancur berantakan punya mimpi supaya keluarganya baik-baik aja dan utuh loh. Bye. You know what? Setiap kali saya lihat dekat dengan Rani, saya tidak merasa jengkel atau kesal. Justru saya ngerasa dia itu adalah kosong, hampa, dan sedih hatinya. Apa yang diucapkan kayak binatang bla 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 itu tidak membuat saya menjadi kayak ini dia kayak ini adalah abu. Dia ada sebab dan akibat dan ini sebenarnya kayak akibat dari sesuatu itu gitu. Makanya saya ngerasa kalau orang ini dikerasin bukan salah dia sih, karena dia akan keras balik. Sementara kalau kita perlahan dan aku yakin dia tuh jiwanya baik, sebenarnya suka nolongin orang walaupun di dunia malam. Saya kok ngelihat penglihatan seperti ini di dunia malamnya dia tuh ada satu temennya yang gak punya uang, tapi dompetnya kamu sendiri juga dikit. Terus tiba-tiba kamu kasih dia semuanya. Itu hal-hal kecil yang aku lihat dari tadi. Berarti emang sebenarnya jiwanya tuh baik ya? Terus ada satu lagi yang saya boleh bongkar, maaf ya. Ada yang mereka berhubungan cowok dan cewek di klub situ. Tapi mereka berantem, terus kamu belain sampai mati-matian temen kamu ceweknya. Itu kebaikannya dia. Tapi masalahnya adalah kesalahan ini yang ini, dan dia punya sifat yang baik ternyata di balik itu semua. Dan ternyata papanya yang papanya sebagai tapi yang perlu saya pertegas lagi, saya pertebal lagi, sebenarnya ini adalah efek dari apa yang dilakukan papanya? Yes. Rani itu jiwanya sebenarnya baik banget. Kalau bisa how to handle it. Berarti kan sebenarnya masih ada sisa-sisa kebaikan yang bisa didengerin hati kecilnya untuk masa bersikap seperti ini ke mama, ke orang yang ngelahirin kamu. Rani, kamu bener kan kejadian waktu itu kamu pernah kasih uang ke dompet mereka, dia nggak ada duit. Namanya Lisa. Iya benar, udah 2 kali ya. Udah 2 kali kamu berbuat baik seperti itu. Dan ada satu cowok namanya dia itu sering banget di klub dan dia memperlakukan salah satu teman kamu yang namanya saya belum lihat, ribut-ribut, terus kamu halangin nampar teman kamu. Iya. Itu yang aku rasain. Semua kebaikan-kebaikannya ada kebaca gitu sih. Tapi sekarang masalahnya adalah berarti Rani kamu harus kembali. Apa sih yang bikin kamu tertutup hatinya untuk bisa Aku baik-baik sama mama? Aku cuman pengen butuh support aja, Mas. Aku tuh kesepian. Kamu nggak ngerasa dapat support dari mama kamu? Aku tuh pengen mama sama papa aku tuh kayak aku gitu, tapi ini kayak enggak aku. Itu tadi aku juga bilang kesepian. Itu masalah intinya sebenarnya. Jadi aku tuh harus nurutin kata-kata dia. Jadi gimana ya? Gak ada yang ngertiin aku lah pokoknya. Si mamanya nggak bisa how to handle this one. Ini harus ini ringkih. Si Rani tuh kayak botol gitu, kayak bisa gampang pecah. Tapi Rani ini bukan racun tikus gitu, bukan. Rani ini kayak sebuah air mineral water doang, bukan racun tikus yang matikan dia. Rani jujur lagi, ya. kamu ada yang mau kamu bilang nggak ke mama kamu sebelum ini berakhir? Aku cuma mau bilang sama mama please jagain papa.
Saya lihat Aku mau mama aku tuh kayak bisa ngurusin papa aku gitu, Mas. Gak usah kayak gitu lagi. Jadi ke aku juga kan ininya, timbal baliknya. saya mau kasih tahu satu rahasia ya, tapi habis gitu kamu harus maafin dan minta maaf. Mau nggak? Saya pakai kekuatan inderkonom saya yang ngeliat tentang mama kamu. Tapi habis gitu kamu janji kamu akan kembali ke nyokap. Dalam penglihatan saya melihat mamanya Rani itu gonta-ganti pasangan. Masa mudanya. Masa mudanya Kak Roy. Masa lalunya. Sebelum menikah dengan papanya atau sesudah? Sebelum nikah dan sesudah. Artinya ada kesalahan, ada api dan ada asap dan ada abu. Ibu Yanti hatinya hancur karena anaknya sering berkata kasar. Sepertinya Rani menyimpan sebuah rahasia yang besar. Saya melihat perilaku anaknya adalah efek dari perilaku orang tuanya. Jadi inilah sang korban. Sebenarnya memang anak durhaka sih, tapi mamanya juga suka gonta-ganti pasangan. Ini adalah karma buruk, karma yang berputar. Jadi ini Apa yang dilakukan sama dia, mamanya di masa lalu kemudian gitu. di masa lalu ini Sekarang terjadi anaknya di jadi sini. seperti ini. Makanya dia tidak disimpatikan oleh anaknya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kebaikan hatinya, dua-duanya sih orang baik. Apalagi dia nih, aku lihat banget dia suka kasih uang ke orang Membantu lain. orang ya. Iya, orang lain nggak makan dikasih beliin makanan instan. Tapi itu bener nggak apa yang dibilang Roy? Jujur, Tante Yanti. Biar cepat selesai. Udah jujur sama saya. Dia udah jujur loh. Saya ngelihat ada masih kebaikan yang dan bisa berbuat Anak baik ibu lagi. udah jujur loh. Tapi kamu ya Jujur, jangan sampai ngeliat mama Makasih kamu ya jadi- udah jujur. saya kalau gonta-ganti nggak pernah ya Mas ya. Oke. Tapi saya menikah sama papanya Rani itu dulu terpaksa. Boleh dibilang 60% itu karena paksaan orang tua saya. Oke. 40% ya mungkin rasa saya bentar cuma ya. 40%. Sebentar, jangan. Saya melihat dari percakapan kamu, sebenarnya Rani ini hampir mau dibuang. Bener kan? Maafin mama ya. Karena saya nggak suka sama papahnya. Jujur, sebelum dia lahir, dulu saya Rani, Ya pantas aja aku kayak gini sama dia, saya Mas. sering aku tahu. That's why. Wajar banget. berhubungan sama mantan saya. Aduh. Tapi sayang banget, mama sayang sama kamu, sayang. Kesempatan terakhir, Rani. Kamu bisa peluk Yanti. Mama sayang, maafin mama. Ya ini sayangnya tulus loh. Mungkin ya. Tapi Tante Yanti. maafin mama. Tapi ibu Tante Yanti, Kan. Tante Yanti, diam. Maafin mama. Saya wakilnya. Atas nama Rani atau saya Roy Kiyoshi mewakilkan minta maaf. Dan ini hubungan kalian bisa kembali baik di bulan Ramadan. Saya bukan. Mungkin buat Rani belum mudah untuk bisa mengembalikan hubungannya normal, tapi ya paling enggak kasih kesempatan deh, kasih ke mamanya supaya bisa deket lagi sama Rani, deket lagi sama anak perempuan yang juga anak satu-satunya loh. Iya. Dia masih punya sifat baik sih, si Iya, Rani. apalagi kan Keren. Rani juga orang baik. Semua orang pernah punya kesalahan kok, pernah bikin kekeliruan. Iya. Bagaimanapun ini ibu yang melahirkan Betul. Rani. Mama, maafin mama. Iya, iya. Mama sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Saya yakin Baik. ini masih ada sesuatu yang Iya. harus diselesaikan Mama janji, ya. mama kan ngurus papa kamu, mama janji. Iya. Oke, baik. Semenjak kamu lahir sebenarnya mama udah sayang sama papa kamu. Saya harus menyelesaikan ini ya. Oke.
Dengan demikian, kasus dari Yanti dan Rani selesai dengan happy ending dan selesai dengan berita yang baik. Dan semoga kedepannya jauh lebih baik lagi Yanti dan Rani. Saya ucapkan selamat sekali lagi dan kasus ditutup. Baik, terima kasih ya Ibu Ira, Rani, dan Ibu Yanti. Terima kasih ya. Ya. Ya, boleh dibawa mamanya ya. Boleh dibawa mama. Terima kasih Ibu. Makasih ya. Silakan dibawa mamanya, didampingi. Ya, aku udah sayang ya. Ya. Makasih banyak ya. Makasih ya. Makasih. Hati-hati di jalan gitu ya. Makasih. Udah kembaliin anak saya. Mas Roy, makasih. Sebelas generasi. Setiap perbuatan kita akan menimbulkan sebuah efek. Jadi bersikaplah dengan baik agar efek yang ditimbulkan juga akan baik. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku curiga dengan kekasihnya karena merasa dikhianati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Vita. Silakan. Ya. Selamat malam, Vita. Selamat malam. Vita Vita dan Mbak Anti. Anti. Oke. Vita, ini Anti ini siapa? Anti ini teman saya. Sahabat kamu? Sahabat banget, deket banget. Dia ini IO. Jadi dia ngebantuin semua acara pernikahan aku sama cowok aku. Oke, tahan dulu di situ. Sebelum sampai ke acara pernikahan, ini informasi yang kami dapatkan kalau Vita ini sebenarnya merasa dihianati. Iya, sangat. Gimana ceritanya? Aku ngedengerin ceritanya dia, laporan dia setiap hari. Nyesek banget, Mas. Ini apa hubungannya saya nggak tahu. Jadi dia ada hubungan gimana? lain sama cowok aku. Jadi kamu punya pacar? Iya, Mau cowok aku menikah. selingkuh sama dia. Maksudnya cowoknya itu ngedeketin aku. Terus ya aku udah konfirmasi ke Mbak Vitanya untuk gimana cara ngejebak cowoknya. Jadi apapun yang aku lakuin, aku selalu laporan sama Vita. Nggak bisa akhirnya pacarnya kenal sama Mbak Anti itu gimana? Jadi awalnya, waktu itu aku ngenalin dia untuk semua ngerencanain dari fitting, semua paket aku serahin ke dia. Jadi cowok aku serahin ke dia dan aku kenalin gitu loh. Oh, ini meeting untuk rencana pernikahan Iya, kamu sama dia cowok IO kamu? Dia IO aku. Oh, jadi kamu mau menikah sama Iya. cowok kamu dan Anti ini adalah WO-nya? Iya. Iya. Oh, terus makanya diserahin semuanya, Iya, aku udah Anti yang ngomong sih, ngatur. iya. Kamu Tapi kenalin ke cowok kamu. ternyata- Terus? Tapi Mas, waktu pas datang ke IO aku itu cuma cowoknya aja, nggak sama ini Mbak Vita. Ke sama Vitanya? Enggak, jadi cuma Masnya aja. Jadi aku firasat dia ada apa-apa sama cowok aku ini, ada main sama dia gitu. Cuma aku coba buat jebak cowok aku untuk ngetahuin semuanya. Gitu. Waktu pertama kali ada tanda-tanda dia datang atau mungkin ya ngobrolin soal pernikahan, kamu cerita ke Vita? Iya. Sebelumnya aku nggak tahu kalau yang pasangan menikahnya itu Mbak Vita, aku belum tahu. Nah, ketika dia sebutin itu, aku kaget dong. Kok namanya sama ya sama teman aku? Ya udah, aku coba chat nih teman aku. Pas aku chat, ternyata benar itu pasangannya teman aku ini. Jadi dia memang aku nggak tahu sebelumnya dia juga udah janji gitu loh untuk nggak macem-macem di belakang ini, karena kan kita udah mau mendekati resepsi gitu loh sebelum lebaran. Ini semuanya Coba udah Mas diatur? rasain sebagai saya. Udah apa aja yang dilakukan Coba, Mbak. persiapannya? Mbak bisa ngerasain kan sebagai saya, resepsi semuanya udah direncanain. Gimana cowok saya sebenarnya sebelum semuanya terlambat? Persiapannya udah sampai sejauh mana sih? Sebenarnya persiapannya itu cuma tinggal dikit, 90% tuh udah. Oke. Tapi ketika aku tahu pasangannya itu ternyata teman aku sendiri,
Ya udah aku coba dong chat ke temen aku, terus aku kasih tahu apapun pokoknya yang aku sama cowoknya lakuin, aku selalu bilang ke temen aku, pokoknya apapun gitu loh. Cowoknya ngajakin pergi, cowoknya bilang apa, atau cowoknya gimana, itu aku pasti selalu bilang sama Mbak Vita. Tapi dia tahu nggak kalau kalian ini temenan? Nah, Dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Mbak pernah coba nyinggung-nyinggung nggak gimana tunangannya, gimana Udah. Tapi Malah tanggapannya dia? tanggapannya dibilang aku tuh nggak cocok, aku tuh apa? Dia emang dulu Oh dulu? Dulunya? saya Oh. pernah dan saya selalu maafin. Tapi Jadi setelah pacaran sama kamu dia sering aku udah nggak selingkuh percaya juga? lagi sama dia kayak gini. Makanya di sini aku mau clear. Aku mau ketemu dia sama dia juga biar semuanya tuh kelar. Jadi hari ini aku tuh coba ngejebak cowok itu. Bilangnya aku tuh lagi syuting dan aku minta dia buat nemenin hari ini. Enggak, tapi tujuan kamu datang ke Menulis Mata Batin untuk apa sebenarnya? Aku mau tahu dia tuh sayang sama aku atau enggak sebelum semuanya Iya, sebelum benar-benar terlambat. terlambat. Tuh, setuju. Kakak bisa ngerasain kan Iya. apa yang aku Nikah rasain. tuh sekali seumur hidup, kamu tuh harus tahu cowok yang mau nikah sama kamu tuh seperti Iya. apa. Makanya di situ saya ngerasa kecewa banget dan saya nggak terlalu percaya sama omongan dia. Cuma saya mau lihat gitu loh apa yang dilakuin dia saat sama dia. Aku pengen lihat. mudah-mudahan kita bisa mengungkap semuanya ya. Kamu bisa dapat jawaban dari Semoga. semua pertanyaan kamu. Semoga. Mas Doni, tadi dia bilang katanya ada yang mau datang lagi pasangannya, cowok ini. Tadi kalau misalnya nanti ada yang datang di depan, tolong kasih tahu kita kali ya. Ada yang datang, tolong dikasih tahu, dikabarin. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Kamu bisa ceritain semuanya. Kita tanya pendapat beliau mengenai masalah ini sebenarnya gimana. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vita, dengan tanggal lahir 29 Agustus 1995 dan memiliki nomor rumah 54. Sosok wanita yang memiliki rasa curiga yang berlebihan sehingga membuatnya selalu memiliki pikiran negatif terhadap hal apapun. Entah mengapa saya juga merasa kalau dirinya seperti sedang tertekan dan sangat merasa bimbang sekali. Saya melihat suatu keanehan di sini yang belum terselesaikan. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Makasih. Mbak Vita Iya benar. yang biru. Mbak Vita lahir tanggal 29 bulan 8 1995 dan nomor rumah 54. Betul. Vita ini sudah bertunangan sama pacarnya, sudah merencanakan pernikahan. Menyewa jasa WO, wedding organizer, temennya, namanya Anti, nama samaran juga. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata pasangannya ini sering ke tempat Anti, bukan yang ngurusin pernikahan, melainkan dia coba untuk ngedeketin Anti. Anti udah kasih tahu ke Vita karena mereka temenan. Tapi Vita ngerasa memang perlu ya udah coba dipancing gitu, seolah-olah dijebak. Nah ternyata cowoknya jadi sering jalan, sering ngajak keluar, nggak ngomongin pernikahan. Makanya Vita datang ke Menulis Mata Batin sebenarnya mau tahu nih bener nggak nih pacarnya mau kawin dan seperti apa sih orangnya. Dan mudah-mudahan bisa terungkap aslinya nih seperti apa orang yang mau dinikahi sama Vita. Kamu masih punya mimpi nikah sama orang ini tapi setelah dengar apa yang Vita ceritain? Saya sempat belum percaya banget sih kalau belum saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya mau meyakinkan, saya mau meng-clear semuanya. Tapi kalau kamu lihat memang apa calon suaminya itu emang tertarik, emang gatel, atau jangan-jangan
Maaf ya Anti ya, jangan-jangan Anti juga yang ngegodain. Saya lihat dua-duanya juga terlibat asmara terlarang. Antinya juga ngirim sinyal-sinyal begitu, Roy? Kan sinyal-sinyal sih, tapi kan sekarang gini loh, kan Iya, aku Pak. cewek. Terus diperhatiin terus, ya sebagai cewek ya pasti Ada seneng perasaan. dong. Iya. Perasaan nyaman gitu loh. Iya bener. Dia emang kayak gitu. Dia Tapi emang kayak pacar gitu. kamu ada perubahan nggak? Sikapnya yang Sejauh ini tiba-tiba sih dia- dingin, Dia cuek. tiba-tiba cuek sama aku. Oh, Terus, ada perubahannya? Iya, aku sempet bimbang gitu loh. Ini kan kita mau nikah gitu. Kok kenapa kamu kayak gini gitu? Sempet aku mau marah juga gimana? Semuanya udah direncanain. Masa ya aku kayak anak kecil gitu kan? Saya nggak mungkin lagi punya sifat seperti itu. Jadi ya udah, saya coba buat nyelidikin semuanya, ngekelirin semuanya. Saya coba buat dia suruh untuk semuanya, nyelesain semuanya. Saya Kalau nggak misalnya ternyata benar nih, kalau misalnya ternyata benar kecurigaan kamu, Apa yang harus dilakukan ya? nah, gimana? jujur, saya trauma. Kalau sampai saya lihat dengan mata saya, kepala saya sendiri, saya nggak tahu, saya nggak bisa lagi sama dia. Semua sudah selesai. Tapi, aduh saya deg-degan ya kalau misalnya ini beneran terjadi, kamu mesti siap mental dong ya. Kalau nggak kamu depresi, harus minum antidepresan. Iya. Tapi cowoknya nggak tahu ya kalau Iya, kalian nggak- saling nggak kenal tahu. sampai Iya, detik ini. Sampai detik ini. Dia nggak tahu. Memang cowoknya tipikal yang Pemain. gampang tertarik sama perempuan lain. Cowoknya gampang tertarik dengan perempuan lain dan gatal. Saya tahu kok. Kayak Saya udah berapa kali disakitin sama dia, tapi saya maafin, tapi dia pernah janji. Aku nggak akan pernah kayak gitu lagi. Aku akan berubah. Kan kita mau nikah gitu kan. Aku akan cari uang, tapi apa? Jalan sama dia. Setiapnya bilang nyari uang, tapi jalannya sama dia. Dia selalu laporan ke aku setiap malam. gawat sih ini hubungannya. Cowok kamu tahu nggak kalau kamu kesini? Enggak. Dia nggak akan tahu. Hari ini Karena dia udah ngabarin kamu nggak? Nggak, dia nggak ada kabar sama sekali. Saya juga nggak tahu dia di mana. Makanya saya mau ngeklirin semuanya. Tapi Kan kamu cowoknya- telepon untuk ngundang dia ke sini? Jadi cowoknya taunya itu cuma nemenin aku syuting aja. Oh. Udah cuma itu aja. Dia bilangnya kerja sama aku. Oke. Sibuk katanya. Berarti Mas Doni kalau misalnya ada cowok yang datang nyariin, tadi siapa? Nyariin Clara, tolong dikabarin aja nanti. Berarti Vita kita umpetin aja. Iya, Iya. Iya. Ke ruangan lain ya. siap. Biar ditahan dulu di depan, biar Vitanya bisa kita bawa keluar. Kita akan melihat ya sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya. Iya kak. Tapi siap gak terima kenyataan? Nah, itu pertanyaannya. Gimana? Saya siap Kuat ya. daripada hidup saya dengan orang yang salah. Even itu nanti berantakan dan putus biarin ya. Nggak apa-apa. Udah datang? Oke. Baik, kayaknya kita harus Iya. yang siapa tadi namanya? Vita. Vita dan kamu temenin saya. Oke, Vita ikut ya. Vita ikut. Tunggu sini Kamu aja. tinggal di sini. Kita bawa lewat sana. Sebentar yuk. Oke. Kamu sama saya aja ya. Anti, Iya kak. kamu Iya. sendiri punya pasangan nggak? Aku nggak ada kak. Single. Kebetulan aku single. Kamu sendiri jujur ya, ini nggak ada Vita. Oke. Tertarik nggak sih sama cowoknya? Ya gimana ya kak? Awalnya sih aku biasa aja. Cuma karena aku udah jalan dan udah beberapa hari juga, timbul rasa nyaman sih kak sedikit. Nyaman. Iya. Kalau suruh milih gimana antara persahabatan kalian atau masalah perasaan kamu sama cowoknya ini? Ya aku pastinya lebih milih persahabatan sih Milih kak. persahabatan, Lebih ya. milih persahabatan. Karena kan Oke. kayak gini aku kan taunya dia mau nikah, tapi kok malah dia deketin aku, berarti dia nggak bener dong kak. Iya. Gitu. Oke, nanti mudah-mudahan sih. Oke. Selamat malam.
Malam, Mas. Ya, boleh silakan duduk, Mas. Boleh silakan duduk. Saya- Oh my god. Wow. Dia cium-ciuman dong. Itu kurang ajar banget, tau gak sih? Oke. Sayang, sorry nih. Ada apa ya? Saya disuruh kesini. Aku bawa keluar aja ya? Nggak apa-apa sayang, kamu temenin aku aja, ya. Gini, kita lagi ngobrol-ngobrol, Mas nggak perlu khawatir. Ini jadi Mbak Anti ini, kita pakai nama samaran, Mbak Anti. Ya, Anti ini bukan nama Anti ini punya masalah. Makanya datang ke Manbus Mata Batin. Tapi jangan khawatir, karena intinya segini, katanya dia lagi dekat sama seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu sebenarnya sudah punya tunangan. Makanya dia takut dikecewain sama laki-laki itu. Dan laki-laki itu ternyata ya, Mas siapa namanya? Siapa? Kita ganti nama samaran ya? Boleh. Dito. Oke, Dito ya. Gitu. Nah, Mas beneran ini siapanya? Ini pacar saya, Mas. Tuh lihat deh, lihat itu, lihat. Iya. Kakak gimana kalau jadi aku, Kak? Sebenarnya sih saya udah punya tunangan dan ya itu gimana ya? Itu masa lalu deh, Mas. Saya udah gerah sama dia selalu marah-marah dan saya nggak nyaman. Dan saya ketemu sama beliau, ya saya merasa nyaman, dia cantik, perhatian, ya pokoknya lebih deh dari dia. Lihat! Lihat kan? Kan? Lihat kan? Kak, Lihat. gak bener banget sumpah. Kamu bakalan percaya gak sih? Bentar. Sama cowok kayak gini? Kamu nggak boleh nikah sama dia loh. Enggak mau. Aku mau. Iya. Aku mau ketemu dia. Aku mau ketemu dia. Bentar dulu. Enggak, aku gak mau. Bentar. Sabar dulu. Pelan-pelan. Lepasin gak? Bentar. Aku gak bisa lihat kayak gitu. Iya. Gak bisa, Kak. Tapi ini beneran pacaran? Ini bener pacaran? Coba biar lebih yakin, boleh nggak diturunin maskernya? Turunin maskernya, kasih tahu ke pacarnya kalau ini emang bener-bener siapa pacarnya. Boleh nggak? Kita sembunyiin identitasnya, nggak akan kita tayangin. Kita Oke. boleh nggak turunin? Demi kamu ya. Kasih tahu. Coba kasih tahu. Tuh, mukanya dibuka lagi. Iya, itu cowok aku. Itu bener cowok kamu? Iya, itu cowok aku. Itu tangannya kayak gitu loh, Kak Roy. Iya, pegangan tangan gitu kan. Gimana, Kak? Kak. Kalau jadi aku gimana? Ayo, aku nggak mau. Kak, itu lihat, itu. Iya. Kakak kalau jadi aku gimana? Hah? Udah mau nikah, terus Ini dia dasar. kayak gitu sama temen aku Kalau- sendiri. Tunggu bener. Kalau menurut saya lihat di sini, sebenarnya harusnya kamu tinggal di sini. Cowoknya banget. Udah sempet aku tahu semuanya tentang dia, tapi aku pemaaf orangnya, aku nggak bisa karena aku sayang sama dia. Tapi apa? Nggak taunya kayak gini. Saya rasanya udah nggak usah sayang dia lagi deh. Iya. Tapi kalian tuh kayak nggak ada rasa sayang loh, kayak sikapnya ya dingin gitu satu sama lain, nggak deket. Apa jangan-jangan cuma pura-pura aja karena ingin selesai dengan sama tunangannya, nyari perempuan lain sebagai pengalihan. Mas ini so Enggak, tahu. bener kok. Kita benar-benar sayang. Masa ya kita harus tunjukin sih, Mas, peluk-pelukan di sini kan nggak mungkin lah. Iya. Oh, biasanya di luar peluk-pelukan. Enggak juga, Mas. Oh, oke. Jadi kalian udah punya rencana serius nih? Rencananya sih seperti itu. Ada niat untuk ketemu dengan orang tuanya Anti? Ada sih ya, tergantung. Ya, saya sih dalam waktu dekat ini saya pengen ke rumahnya, saya pengen nemuin orang tuanya. Jadi mau serius dong ya? Iya, saya mau banget. Cowok kamu ngajak nikah Anti loh. Serius? Udah ngajak nikah nih. Udah ngajak nikah loh. Oke. Kalau kamu apa yang kamu suka dari Dito, Mbak? Dia perhatian, dia baik. Perhatiannya ya? Dan selalu nemenin aku kemana aja. Selalu nemenin kemana aja? Oh, Iya. Seminggu ini tuh ya, setiap hari itu ya, dia selalu nemenin aku. Oh, hubungan kamu terakhir ketemu sama tunangannya kapan? Saya terakhir sama ketemu tunangan saya ya sekitar 2 minggu yang lalu sih.
kamu nggak takut dikecewain tuh? Maksudnya kan dia udah punya tunangan aja bisa bersikap kayak gini. Kamu nggak takut itu nanti akan kejadian sama kamu, Mbak? Kamu nggak akan gitu kan sayang? Enggak mas, saya nggak akan gitu sama dia. Karena saya udah benar-benar saya serius sama dia. Sabar Lihat ya. aja. Itu aku nggak bisa, Kak. Aku nggak bisa lihat kayak gitu. Aku juga nggak bisa, aku juga. Wow. Coba itu kayak gitu, dia bilangnya apa? Sayang sama aku, udah mau berubah. Karena ini nggak benar sih, Kak. Enggak, aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus temuin dia, Kak. Tuh dia kayaknya sebenarnya dia juga ada perasaan ya. Iya sih, aku lihat tuh Emang dua-duanya. Dia Aku ternyata- suruh jebak dia, Kak. Ternyata Dan kamu sebenarnya percaya antinya nggak ada Ya, rasa makanya. apa-apa? Tuh. Aku kan sebagai teman gitu loh. Aku pengen ngeliat tahu dia tuh ternyata- kayak apa, atau enggak. ternyata dua-duanya sebenarnya firasat aku jelek sih tentang dua orang ini. Yang ini dan ini. Jadi teman aku juga Iya, sepertinya tampaknya agak jauh lebih terus gak nyaman. Jadi serius nih ya. Kalau Bang. pacaran kemana aja sih Mas Dito? Kemana? Paling rutinitas biasa aja ya, dia nganter aku syuting, terus misalkan aku ada pemotretan, kan aku jadi model juga tuh mas. Oh Ya, dia jadi nemenin model aku. sama wedding organizer. Iya. Oh oke. Nah, Oh. ya udah dia selalu nemenin aku, dia jagain aku. Sering nemenin kerja. Sering banget. Kadang kalau ada waktu kosong ya kita jalan atau makan atau nonton. Persiapan WO ini udah berapa lama sih? aku udah ngerencanain udah lama banget. 4 bulan, 6 bulan, jadi mereka kenal udah lama? Dia baru aku mau udah ceritain semuanya, terus aku nggak ada pemikiran negatif ke dia karena memang aku udah serius gitu loh. Dan Tapi percaya. ternyata iya. Ini kan rencana pernikahan udah semua beres. Udah prewedding udah dilakuin. Semua tinggal pelaksanaan doang. Keluarga kamu sama keluarga tunangan kamu udah ketemu. Itu kan nggak gampang menggagalkan semuanya. Kok nggak kepikiran tuh? Ya kalau sayanya udah gak nyaman sama dia, ngapain harus diterusin mas? Daripada nanti saya udah menikah, kelar ribut, akhirnya cerai, kan lebih baik kita akhiri. Terus kamu nggak mau ngejelasin ke orang tua kamu? Gimana kamu akan ngejelasin ke orang tua dia juga? Lah kalau untuk masalah urusan ngejelasin ya, saya pasti akan menjelaskannya mas. Tuh lihat Kak, lihat. Sakit ya? Iya, oke. Sakit. Kak, aku juga harus nggak temuin dia. terima loh, Kak, liatnya. Aku harus clearin dia. Aku nggak suka. Udah yuk. Sabar. Enggak. Tahan dulu, sabar. Aku nggak terima. Saya tahu mereka emang ada hubungan. Dengerin tapi Kak sabar Roy dulu. Jadi emang udah yakin banget ya? Emang beda banget ya sama tunangannya? Beda banget, jauh banget mas. Di mana bedanya? Dia itu orangnya sabar, dia perhatian, sedangkan calon tunangan saya itu pokoknya dia selalu ngelarang-larang, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, bentar-bentar marah lah. Ini nggak bisa nih kayak gini. Enggak. Aku mau ke depan. Aku mau ke depan. Iya. Pelan. Enggak. Masalah cantik juga ya jelas cantikan dia. Oh, oke. Nah salah satunya kayak gini mas, dia tuh pinter ngomong sesuatu yang bikin aku selalu senyum, selalu seneng. Jadi cantikan mana antara tunangan kamu sama Anti? Ya cantikan dia lah mas. Mas kan bisa lihat sendiri. Wah, Kamu apaan kamu? ini apa-apaan sih? Enggak. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Dengar ya? Kamu nggak usah marah gitu dong. Enggak, aku gak percaya lagi sama Ya, kamu. kita pulang aja, kita pulang. Enggak mau. Enggak, aku mau clear semua di sini ya. Semua udah aku rencanain. Ya. Aku udah ngerencanain Lu semua nipu ini ya. gua ya? Sebentar. Oke. Bukan nipu, tapi emang lo Dia. Lo gak usah salahin dia. Dia teman gue. Dengar ya. Lu bikin malu gua lu. bikin malu. Sifat Lu sendiri yang dulu bikin tuh malu. lagi. Muncul lagi sifat lo yang dulu. Nyadar gak? Gue udah bilang apa? Seharusnya lu dong yang pikirin. Jangan suka gitu. Hey. Lu tuh bisa ini apa? Hah? Apa janji lo mana? Semua resepsi udah kita rencanain.
Oke. Kita jelasin di rumah aja, tapi jangan di sini. Aku nggak mau. Kita jelasin berdua. Jangan mau, Beb. Jangan mau. Dipengaruhi sama dia. Dipengaruhin. Nggak salah. Lu gak ikut campur ya? Ya gue ikut campur lah, dia sahabat gue. Katanya dia berpengertian, baik. Kok jadi marah-marah? Katanya lebih cantik. Mas nggak usah provokatorin ya. Mas nggak usah ikut campur. Ayo, kita pulang aja. Kita pulang. Aku nggak mau. Sini, Beb. Aku mau clear di sini. Semua kedok kamu udah kebuka. Aku sayang sama kamu, ya. Aku sayang sama kamu dari dulu. Dan aku percaya semua kata-kata kamu. Apa? Hah? Apa? Jadi sebenarnya kamu masih sayang nggak sih sama tunangannya? Lu masih pengen nggak diterusin Lu ngomong apa pernikahannya? tadi, hah? Manis lo ya? Hah? Semua gue udah tahu. Semua dia selalu laporan ke gue. Kalau lu tuh jalan sama dia. Jadi kamu tuh temenan sama Anti? Ya, kita memang temenan. Udah kita selesai di rumah. Ini Cukup. Gue nggak tahu apa lagi yang harus gue lakuin, ya. Makanya gue di sini, gue mau clearin semuanya. Oke, sekarang saya tanya ya, Mas Dito. Kita panggilnya pakai nama Mas Dito. Mas Dito masih mau melanjutkan rencana pernikahannya emang ya? Aku udah nggak mau. Dito gimana? Aku minta maaf. Roy, kalau kamu lihat, Apa? Kita selesai di rumah. Aku nggak mau. Cowoknya nggak tulus saya lihat di sini. kamu lihat gimana, Roy? Si Ditonya nggak tulus sama sekali. Coba lo lihat. Orang lain aja nggak kenal lo. Bisa mengatakan Tahan. Kamu nggak usah dengerin orang lain. bodo amat. Oke, saya mau tahu, Roy, yang kamu lihat ini sebenarnya masih bisa dipertahanin gak sih? Apa Nggak, perasaan aku udah mereka nggak mau gitu lagi. kuat? Aku udah kecewa. Aku udah. Kalau Dito pasangin sama Vita ya, itu hancur Kak. Dia bisa mati muda kali. Makan hati ya. Ibaratnya udah makan hati Tanya terus kan, Kak? mati muda. Kakak bisa rasain kan apa yang aku rasain. Tadi Udah kakak dengar semuanya. Kita Jadi- pulang nggak usah dengerin, so tau dia. Bodo amat. Gue nggak tahu. Kalau dia bisa lakuin ke kamu, dia bisa lakuin ke orang-orang lain. Termasuk kan sahabatnya juga udah dia giniin. Ya. Kalau kita kasih kesempatan dia untuk bersatu, toh juga yang lain akan ada muncul. Ada korban lagi. Cewek baru. Sempet tadi dia bilang si Vita, sebenarnya saya tahu sih udah beberapa kali saya menemukan, tetapi saya maafin. Ingat gak tadi? Iya, Ada satu iya. mention itu. Beberapa kali Dan sebelum. kali ini adalah jebakan dan membuat sebenarnya ini nih Dito yang kesalahan fatal ini terbongkar melalui gambaran visual kamera CCTV. Pergi dari sini, pergi! Pergi nggak? Pergi nggak? Gue nggak mau lihat muka lo lagi. Batal semua pernikahan kita. Batal semua pernikahan kita. Dengar itu. Kamu yakin apa ya? Ini kamu tapi yakin ya? Ya, Apa yang aku kamu yakin. omongin kamu beneran yakin? Yakin? Semua Kamu nyadar? setulus hati aku nggak akan pernah mau nikah dengan kamu. Ya, Bagus. Bagus. Aku mau pergi, kamu pergi. Roy, Kamu ikut aku Aku nggak mau pulang. lihat kamu lagi, enggak. Aku nggak mau lihat lagi, sakit aku. Lu nggak ikut campur. Mas Don, Harus dong. Kamu nggak usah nyalain dia teman aku. Iya. Apa kamu? Hah? Cowok kalau misalkan sayang sama aku, nggak akan pernah mau berkenal dengan cewek lain. Jangan sentuh aku Udah lagi ya. pulang, ayo. Nggak. bukan karena emosi kan? Kamu nyadar apa yang kamu omongin? Aku udah sadar. Vita aja- Dan aku Iya. sudah membuktikan semuanya di sini. Vita, kalau kamu balik sama Dito tuh kamu parah loh. Beneran, jalur yang kamu udah ambil itu udah tepat dan Yap. benar sekali. Yap, setuju. Karena orang ini bukan pendamping yang tepat buat kamu. Ziva, kalau kamu di posisi Vita, Coba lihat. kamu akan ambil langkah yang sama? Selesai sudah. Buat apa cowok kayak gini pertahanin? Bentar, Mas. Pergi. Ya, Bentar, Mas. Saya mau jelasin, Mas. Kasih saya waktu, Mas. Kamu lagi. Nggak mau. Bentar dulu. Udah. Ini pacar saya. Mau pergi, Mas. Udah. Jangan pernah lu balik lagi. wow. Saya harus. Duduk, Vita. Vita, Sakit, kita Mas. sabar ya. Iya pasti sakit.
Capek aku tuh, Mas. Iya. Dia tuh nggak bisa menghargai kamu loh, Vita. Kamu lihat kan, Kak? Aku capek banget. Semua aku udah rencanain. Semua waktu aku buat dia. Aku nggak tahu lagi. Rencana nikahnya kapan sih, Vita? Habis Lebaran. Habis Lebaran. Oke, baik ya. Coba deket Mas jadi lagi aku. Mas coba bayangkan kayak gitu. Udah hari H, mau hari H loh. Ini udah puasa. Tapi untung kamu tahu sekarang. Iya. Ya, makanya Allah untuk maha belum baik. Kejadian semuanya. Dan belum semuanya nikah. aku juga minta tolong sama dia. Dia juga baik, Baik, gitu iya. loh. Untuk ngasih tahu semuanya kebusukan dia. Untung loh. Untung aja belum kawin. Belum nikah. Ya. Kamu pacaran udah lama ya? Udah 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun Semuanya, dan aku emang udah ini bukan yang tahu pertama sifat ya? dia. Ini belum pertama kali kejadian kayak gini ya? Udah karena sering sering kali. banget. Cuma Tapi dia lama-lama aku jengah. janji untuk berubah gitu ya. Iya, Iya. sebenarnya dia tadi udah bilang dia sering banget, tapi saya maafin. Ini bukan ke pertama kalinya gitu kan, harusnya Vita udah mulai sadar ya dari dulu. Tapi ya dilanjutin terus. Karena sayang Karena katanya. sayang. Nah sekarang udah lihat aslinya dari di kamera, ya hancur sudah. Tapi Baiklah, kamu yakin nih orang tua udah saling ketemu loh? nggak Gak apa-apa. apa-apa. Daripada aku menyesal di kemudian Ya, hari, betul. aku nggak mau kayak gini lagi. Ya. Tapi memang Kak, jadi sebenarnya tuh aku tahu gitu, kan lagi sama aku, terus dia diem-diem tuh telepon, nggak tahu. Tapi yang aku yakin nggak mungkin telepon Vita itu nggak mungkin. Tuh, ada lagi kan? Ada Telepon lagi, siapa? tapi aku pura-pura yang yaudah, pura-pura nggak tahu aja. Ini demi kan, demi untuk penyebakan. Jadi aku yang yaudah pura-pura aku nggak tahu. Dan itu dia nelpon loh Mas. Nelfon perempuan lain maksudnya? Iya. Oke, baik. Kamu lihat emang dia nggak tulus ya? Nggak tulus dan Laki-laki. ya nggak tulus dan semuanya udah berakhir. Boleh saya? Silakan. Oke. Dengan ini kasus ini selesai dan Vita selamat dari jebakan buaya darat alias Dito. Dan semoga Vita bisa dapetin cowok yang baik, jujur dan setia. Amin. Ya, sabar ya Vita ya. Emang kenyataannya memang harus seperti ini yang harus dihadapin sama Vita. Ya. Tapi mudah-mudahan ini justru membuat Vita lebih kuat untuk kedepannya, lebih hati-hati untuk memilih calon suami. Dan untungnya ada Anti yang dia nggak ada kepentingan apa-apa ya. Ya mudah-mudahan persahabatan kalian tadi juga kalau disuruh milih kan kamu lebih milih persahabatan yang mau dipertahankan kan. Oke, kalau begitu terima kasih Vita dan juga Ya, terima Anti. kasih, Kak. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kalian boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Ya, baik-baik ya, dijagain sahabatnya. Hati-hati ya. Ketika kita merasakan patah hati, janganlah merasa frustasi. Karena ini salah satu cara yang maha kuasa menyelamatkan kita dari orang yang salah. Dua partisipan yang hadir di Penembus Mata Batin malam hari ini adalah Yanti dan Vita. Dua-duanya memiliki konflik dan tadi Yanti tidak menyangka bahwa anaknya sebenarnya di luar sana bekerja di dunia malam. Tadi mengakui bahwa dia sebagai pelaku prostitusi. Dan ini dikarenakan Yanti juga sebelumnya melakukan hal yang salah bersama mantan pasangannya. Lalu kemudian Vita yang mau menikah tapi curiga dengan pasangannya. Dia menjebak pasangannya dengan sahabatnya dan malam hari ini terungkap bahwa sang pasangan bukanlah laki-laki yang baik dan layak untuk dinikahi. Gimana komentar dan tanggapan kamu, Roy? Yang tadi Vita yang pertama ya. Yanti pertama ya? Yang pertama Yanti. Yanti akhirnya happy ending sih. Saya turut senang, semoga kedepannya lebih akrab lagi antara ibu dan anak. Dan kemudian Vita, saya bersyukur dia bisa putus dengan Dito karena dia bisa dapetin cowok yang lebih baik dari Dito, si buaya darat. Iya, untungnya Vita juga masih bisa berpikir panjang ya. Iya. Bisa merencanakan ini. Gitu. Iya, kalau udah tutup mata kan kadang-kadang kalau udah kena cinta akhirnya. Nggak percaya omongan orang gitu kan. Tanggapan kamu gimana sih, Pak? Kalau tentang Vita ini ya, bagus sih dia lebih memilih untuk
mengakhiri semuanya sebelum terlambat. Daripada menyesal ya. Daripada menyesal, karena buat aku dia tuh sama sekali tidak menghargai Vita yang sudah memaafkan kesalahan dia gitu kan. Tapi ternyata dia malah balik lagi seperti dulu. Jadi buat aku Dito nggak bersyukur aja, dan Vita layak mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi dari ini. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan dua-duanya, Yanti dan keluarganya, Vita dengan kehidupannya akan jauh lebih baik dan bahagia setelah malam hari ini. Baik. Amin. Ana Zivana, Ya. terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Sama-sama, Batin. terima kasih sudah diundang Kak Roy, Ya, Kak Bayu. sukses untuk karir dan semuanya. Amin. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih you. Terima penjelasan kasih. pencerahannya malam hari Sama-sama. ini. Pemirsa, jangan pernah ragu untuk berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai kita menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, karena sebuah penyesalan itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi diri kita sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.